Halo semua, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya Fitri Angelia Siregar akan menjelaskan tentang operator perbandingan dan percabangan dalam PHP. Operator perbandingan dalam PHP yaitu adalah digunakan untuk membandingkan dua nilai yang tentunya hasilnya adalah true atau false. Operator itu diantaranya ada operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Teman-teman bisa lihat di slide saya, ini adalah contoh penggunaan operator perbandingan dalam PHP. Variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 10. Maka jadi kalau variabel A sama dengan variabel B itu adalah salah. Kalau variabel A lebih kecil dari variabel B itu adalah benar. Karena kan 5 tentu saja lebih kecil dari 10, maka pernyataan ini disebut dengan benar. Oke, percabangan. Dalam PHP itu ada percabangan. Percabangan ini digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi. Ada dua percabangan nih teman-teman. Yang pertama percabangan if dan percabangan switch. Kita akan membahas kedua percabangan ini. Tentunya teman-teman harus tahu dulu apa perbedaan kedua percabangan ini. Percabangan if kita bisa cek semua tipe data, sedangkan di percabangan switch kita hanya bisa cek tipe data chart dan integer. Sedangkan jika tipe data float itu di percabangan switch kita belum bisa cek datanya. Kemudian di percabangan if lebih dari satu syarat, bisa cek lebih dari satu syarat. Artinya kita bisa menggunakan or atau and. Dalam percabangan if kita biasa menggunakan hal itu. Sedangkan hanya bisa cek satu syarat. Jadi or dan and itu tidak berlaku di percabangan switch. Nah, sedangkan kalau di if juga kita bisa menggunakan semua operator perbandingan tadi. Sedangkan di percabangan switch kita hanya bisa menggunakan operator perbandingan sama dengan. Next kita lanjut. Di percabangan if itu ada 4 if, yaitu adalah if tunggal, if else, if ganda, if bersarang. Next kita akan bahas satu persatu dan contohnya masing-masing dari if ini. Oke, ada if tunggal. If tunggal ini hanya bisa menjalankan satu blok kode jika kondisinya benar. Jadi hanya menjalankan kondisi satu if dan kondisinya benar. Contohnya ada di sini ya teman-teman. Jika variabel nilai adalah 85, jika nilai sama dengan lebih besar atau sama dengan 80, maka akan tampil tulisan lulus. Jadi kalau misalnya nilainya di bawah 80, dia akan perintah atau program kita itu akan selesai. Dia tidak akan menampilkan apapun. Dia hanya menampilkan sesuatu yang benar, yang menampilkan perintah lulus. Oke? Ada if else. If else ini untuk menjalankan satu blok kode dengan kondisinya true dan blok lainnya jika false. Jadi kalau if else itu biasanya kita ada satu if dan dua pernyataan. Jadi kalau if ini pernyataannya benar maka akan muncul kondisi benar, dan jika pernyataannya salah akan muncul kondisi salah. Contohnya di sini ada nilai sama dengan 75, jika nilai lebih besar sama dengan 80 maka dia akan lulus atau tidak lulus. Nah, sedangkan kalau 75 ini itu sudah di bawah dari 80, maka akan muncul perintah tidak lulus. Next ada if ganda. If ganda bisa digunakan ketika ada lebih dari dua kondisi. Artinya if ganda ini biasanya menggunakan lebih dari dua pernyataan. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ada contohnya, jika nilainya 65, jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka akan muncul lulus dengan baik. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka akan muncul perintah lulus. Selain itu, akan muncul perintah tidak lulus. Jadi ada satu if, ada dua if dengan 3 pernyataan. Dalam if ganda, untuk menentukan pernyataannya, untuk menentukan if-nya, biasanya pernyataan itu dikurang dengan jumlah if yang ada. Oke, if bersarang. If bersarang tentunya lebih rumit dari if yang kita bahas sebelumnya. If bersarang ini, di dalam if bersarang ini kita memiliki if
di dalam if. Ini disebut dengan pernyataan bersarang atau if bersarang. Bisa kita cek di sini ya, contohnya. Jika usia sama dengan 20, nilai sama dengan 85. Jika usia lebih besar atau sama dengan 18, maka akan muncul kategori dewasa. Ya. Nah, kemudian masuk lagi. Jadi di dalam if yang usia ini, kita punya if lagi. Jika memenuhi kategori dewasa ini, maka akan muncul lagi. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, muncullah status lulus dengan baik. Jika tidak, maka muncul status lulus. Ya. Selain itu, jika usianya lebih besar atau sama dengan 13, maka akan muncul kategori remaja. Nah, jika memenuhi syarat ini, maka akan muncul nilai. Nilai yang lebih besar sama dengan 75 akan berstatus lulus dengan cukup baik. Selain itu, tidak lulus. Selain dari dua pernyataan usia ini, kategori ini, maka akan muncul ini kategori anak-anak dan status tidak ada penilaian untuk kategori ini. Ini adalah contoh dari if bersarang, tentunya terlihat lebih rumit ya, karena kita harus menggunakan if di dalam if. Next ada percabangan suite. Percabangan suite ini untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Jadi biasanya kalau suite ini yang seperti yang tadi kita bilang ya, dia biasanya hanya menggunakan hal-hal yang sudah terkonstan. Jadi tidak ada perhitungan di dalamnya. Contohnya, ini ada variabel hari sama dengan 3. Jadi ada suite jika hari. Case 1, hari pertama adalah hari Senin, hari kedua adalah hari Selasa, hari ketiga adalah hari Rabu, hari keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi kalau selain dari case 1 sampai 7 ini akan muncul perintah angka tidak valid, masukkan angka 1 sampai 7. Jadi dia akan minta kita masukin lagi angka 1 sampai 7. Dan di sini kita kasih variabel hari 3, maka tentu akan muncul hari Rabu ya teman-teman ya. Oke, next. Ya, ini adalah soal dan latihan. Ini adalah contoh dari penggunaan if ganda ya teman-teman ya. Ini adalah buatlah program untuk menentukan grade nilai. Jika lebih besar sama dengan 80 dapat grade A, jika 60 sampai 79 dapat grade B, jika lebih kecil dari 60 akan dapat grade C. Ini adalah contohnya program yang kita jalankan. Variabel nilai sama dengan 75. Jika nilai lebih besar dari 80, maka akan tampil grade A. Jika lebih besar dari 60, tampil grade B. Atau sama dengan 60 ya teman-teman ya. Dan selain dari dua pernyataan ini, maka akan muncul grade C. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian materi ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.